yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi, sama teman-teman juga media yang sudah support selama ini. Tadi ke dalam cuma ngecek-ngecek aja sih bagaimana progresnya. Selanjutnya akan saya akan ceritakan ke penyidik. Sempat bertemu dengan pelaku? Tidak. Memang tidak ingin bertemu atau memang datang ke sini ingin ketemu atau gimana? Memang nggak mau ketemu aja sih. Dapat ingat almarhum. Mas Angger masih mengetahui pelakunya adalah setelah melihat CCTV? Sudah. Responnya seperti apa? Mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Pelaku akan dihukum seumur hidup. Mengenal sosok TSK itu nggak sih? mengenal nggak? Sama sekali. Tapi ketika juga kemarin pernah ketemu waktu juga, gitu. Belum pernah diperkenalkan juga karena kan hubungannya sudah hampir 2 tahun ya katanya. Anak suka cerita almarhum suka cerita. 21 sampai 24 sampai 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya. Anak suka cerita mungkin. Nggak pernah Mama cerita. punya teman Nggak baru. pernah. Cuman anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang. Tolong bilang mama sih. Apa itu berarti salah satu petanda nih? Maksudnya Mas Angger sendiri nggak ada firasat kepada anak, karena kan nggak mau berenang nih, yang biasanya suka berenang gitu. Berarti Yang biasanya ngomong suka berenang siapa? katanya kan waktu itu lagi suka les berenang segala Dileskan macam. berenang Oleh sama mamahnya gitu. Saya nggak pernah. Yang pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena abis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Belum bisa berenang. Mas, tapi kemarin ketika mau berenang itu ibunya izin nggak ke Mas Angger gitu mungkin? Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Oh, berarti nggak ada komunikasi sama Nggak ada sekali? komunikasi. Saya komunikasi sama anak saya langsung. Terakhir ketemu sama almarhum kapan Mas? Tanggal Sebelum kejadian, 20 Kamis tuh 25. 22 sampai 25. Itu Hari sebelum kejadian itu masa? Iya. Ada gelagat yang itu kemana maksudnya? diajak jalan ada curiga. Kita nggak usah bawa ke mistis-mistis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Pelaku kan dihukum seumur hidup ataupun hukuman mati. Iya. Apakah sudah Ancaman Ya, mungkin masih seperti diancam, apa? masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Berarti bisa dibilang ini sudah setimpal lah ya kalau misalnya hukuman mati itu. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Kak, berarti hari ini baru pertama kali juga ya ngelihat CCTV gitu ya? Iya. Ngelihatnya ada unsur kesengajaan nggak sih kalau menurut atau Kak memang sendiri? direncanakan yang Kak Angger Silakan nanti ada lagi masih proses penyidikan terhadap si siapa namanya saya lupa. Iyalah pokoknya namanya siapa itu. Biarkan yang berbicara itu barang bukti semua dan penyidik. Di sini kapasitas saya masih sebagai saksi. Tadi di dalam dikasih pertanyaan atau? Enggak. Tadi seperti saya bilang sekali lagi saya tidak ada hubungan lagi sama potensi saya. Tadi sempat dikasih BAP juga gitu nggak sih maksudnya untuk Penambahan. gitu penambahan gitu terkait dengan Enggak sih, saya mau cek cuma cek aja mungkin progresnya gimana gitu. Enggak ada yang spesifik. Mas Angga, ternyata pelaku ini juga pernah melakukan kriminal juga yang kasus pemukulan antara Putra Siregar dan Itu urusan dia lah. Urusan dia lah itu. Mas Angger kan Kita masih di koridor kayak ini aja. Enggak apa-apa, saya jawab semua asal di koridor saya. Mas Angger kan ini sering katanya dititipkan anak sama si pelaku. pelaku. Itu udah tahu belum sih Mas Angger sebelumnya soal seringnya dititipkan? Itu tanya ke ibunya aja kali.
gitu. Berarti tidak Selama ada ini konfirmasi dari Tidak. Mas Anggir. Tidak. Tidak ada izin untuk menitipkan Tidak. gitu. Saya Mas Anggir sebelumnya pertemuan dengan anak dipersulit kan? Iya selama ini Itu berbeda koridor. Kita berbicara sekarang di kasus ini aja. Ya. Mas Anggir, Ya. ada rasa penyesalan nggak sih harusnya kalau mungkin Itu udah qadar Allah ya. Itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Mas di ketika otopsi kemarin katanya ada bekas gigitan dari ibunya dari Mbak Tamardi, mungkin komentarnya gimana? dan itu pernah dilakukan Itu juga pada menyadarkan saat biar bapaknya. sadar gitu kan bahwa kan dia sudah pingsan. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Itu nanti tanya aja ke pihak ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya langsung saya pegang mukanya, saya cium bibirnya, udah jawab. Itu saat di mana? Di Premier Jatinegara. Oh, itu saat udah dalam Rumah posisi sakit. Meninggal. Oke. Mas Anggir Lagi? waktu itu dapat informasi dari siapa pas anak dibawa? Dari adik ibunda via asisten saya. Oke. Gitu. Itu emang sudah tidak berhubungan baik ya dengan Kita tidak bisa ngomong berhubungan baik atau baik. Semua itu hubungan ada yang baik, ada tidak baik, ada yang sama sekali tidak hubungan. Berarti waktu itu langsung dikabarin sama keluarganya Tamara. Ya. Pihak asisten. Iya. Berarti setelah pindah rumah sakit dari rumah sakit Pondokopi ya berarti? Pondokopi itu saya nggak datang sama sekali, saya nggak tahu. Saya taunya sampai ada print-printan Pondokopi itu pas di rumah duka. Tapi Mas Anggir sempat ngecek ke TKP kah setelah kejadian atau seperti apa? Ke TKP nggak? Ada lagi? Mas ada yang kabarnya ada luka lebam itu benar nggak sih Mas? tersangka Ya, lain ada. nggak sih? Ada tersangka lain nggak sih? Silakan nanti kita lihat progresnya. Yang pasti ini masih berjalan. Kita serahkan polisi. Udah? Luka-luka legap. Mas luka lebamnya tadi di mana? Perjanjian apa ya? Penolakan autopsi. Oke, jadi begini, teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Misalnya, saya jantung di jalan, gitu ya, itu harus melakukan otopsi. Gitu. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak polisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang, gitu, polisi. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari kolam renang. Ada lagi? Mas tadi Yang soal disebutkan luka lebam. yang lebam itu di mana? Di bagian mana mana aja? aja Dante? Yang saya aware itu ada di bagian tangan kiri. Itu aja sih. Yang lainnya biar ditanyakan ke polisi aja. Oke. Terima kasih Mas. Udah aja. Ada lagi? Udah. Dan almarhum Yang paling diingat yang paling diingat Mas? Yang pasti sih kita sering nge-jamming bareng, main gitar aja di studio gitu sih. Karena dia pengen sekali jadi musisi. Saya juga sering apa yang dia mau, drum, bass segala macam saya beliin. Terus dia juga suka ikut saya bikin lagu di studio. memang jiwa seninya sudah hadir. Dilihat aja di Instagram saya ada banyak ya kan? Cita-citanya dia apa sih, mungkin ada cerita? Gitaris. Karena dia suka banget lagu Bohemian Rhapsody. So mengetahui keinginan Dante juga yang Wishlist yang belum ke apa namanya Iya. perhatian sama anak-anak Palestina. Palestina, gimana tuh Mas Anggir? Saya nggak bisa jawab itu deh. Ya, gitu. Yang saya tahu pasti anak saya itu terakhir itu saya ingin membiayai dia udah SD. Kita udah sepakat SD. Ayo SD di sini, ayo kakak di sini SD-nya. Itu aja sih. Lagi? Oh, berarti masih TK ya Mas sekarang? TKB, ya. Ada lagi? ada wishlist yang belum tercapai nggak sih Mas? Ada wishlist yang belum tercapai nggak dari Abang Dante? Ya pasti ngeliat anaknya dari melihat anak dari Dante lah yang mana yang menjadi cucu saya. Saya nggak pernah minta Dante untuk menjadi orang kaya atau orang besar. Saya hanya minta Dante, jika masih ada bapak, pengen kamu jadi orang yang berguna. Itu aja. Ada lagi? Oke. Terima kasih.